Halo, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network dan terus bersama dengan Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Ya, enak. Ya, saya kali ini agak ngajak, ada temanya agak berbeda. Menurut saya sekarang bolehlah Anda memberi nasihat kepada Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi sekarang ini sedang bingung gitu. Kenapa kelihatannya kok masyarakat khawatir dengan COVID? Saya baca ya supaya nggak salah ininya ya. Ini kan di video yang disebar oleh Sekretariat Negara. Saya tidak tahu apa sebabnya apa, tapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID. Nah, entah karena kasusnya meningkat atau terutama kelas menengah ke atas karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit. Ini bahasanya agak aneh. Tapi semakin banyak. Jadi kira-kira ini disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas. Jadi bahasanya apa ya, ini kalau kita tafsirkan, beliau bingung sebenarnya. Menduga-duga kenapa sih orang sekarang jadi khawatir gitu. Apa karena jumlahnya atau karena orang tidak. Nah tolong dong Anda bantu Presiden Jokowi untuk memahami situasi masyarakat ini, Bung Rob. Ini saya baru turun dari gunung nih, masih pakai baju gunung. Jadi saya ingat kalau orang bingung di gunung itu cuma ada dua hal. Satu adalah baterainya habis, maka dia kehilangan kompas, kehabisan baterai, atau dia kehabisan oksigen di kepala itu. Artinya gula darahnya itu kurang sehingga asupan oksigen ke otak dan karbohidrat ke otak itu, maka dia bingung. Karena saya nggak tahu apakah Presiden kehabisan oksigen di kepalanya sehingga bingung, atau dia lampu senter kebijakannya itu tiba-tiba kehabisan baterai. Itu yang mesti kita analisis kan. Jadi harusnya segera Presiden melakukan rapid test untuk tahu apakah dia kehilangan oksigen, kekurangan oksigen di kepala, atau baterai kebijakannya padam. Jadi Presiden mesti lakukan 3 rapid test. Satu tentang COVID, satu tentang oksigen, satu tentang cahaya kebijakan. Itu cara berpikirnya begitu dulu. Sekarang kita uji satu-satu. Kalau dia kehilangan cahaya kebijakan, artinya sumber cahayanya tidak disediakan oleh kabinet. Kan Presiden nggak mungkin cari sumber cahaya sendiri. Kalau dia mau memberi cahaya pada ekonomi, mestinya menteri-menteri ekonomi itu rapat lalu secara cepat beri poin pada Presiden supaya Presiden diingatkan bahwa recharge baterai Anda tuh. Itu nggak dapat. Jadi Presiden tidak merecharge baterainya karena nggak dapat listrik dari pembantu-pembantunya. Jadi salahnya pada nggak mungkin Presiden tiba-tiba paralyzed artinya pingsan itu karena nggak dapat cahaya kebijakan itu. Nah kita tahu bahwa keadaan hari ini menjadi makin memburuk sebetulnya psikologi kabinet karena berita yang susul menyusul tentang pertama Jerman resesi, kedua Singapura resesi, ketiga Amerika resesi itu. Jadi dunia mengalami susul menyusul resesi. Nah, itu yang diberikan oleh menteri pada Presiden. Jadi kalau Presiden baca, wow, Jerman baterainya habis, Singapura baterainya habis, Amerika baterainya habis, maka Presiden terpengaruh dengan psikologi itu. Padahal Presiden seminggu lalu masih bilang, saya nggak mau tahu Indonesia harus positif di semester ketiga, growth-nya. Sekarang bertabrakan kan, cahaya optimisme Presiden minggu kemarin bahwa Indonesia bisa mengalami pertumbuhan positif, kendati dunia negatif, tiba-tiba dalam 1 minggu padam. Optimisme itu menjadi pesimisme. Saya nggak tahu lagi mau ngapain itu. Jadi ini problem. Nah, yang kedua, tadi saya ngomong bahwa cahaya lampunya habis, kedua oksigennya. Kenapa? Karena Presiden itu menghabiskan oksigen kepalanya, oksigen politiknya, bukan untuk mengurus Indonesia, tapi untuk mengurus Solo itu kan. Jadi bagi Presiden masa depan Solo lebih penting daripada masa depan Indonesia akhirnya kan. Dan Medan ya. Sekarang begitu. Ya. Dan Medan juga dong.
dan Medan gitu. Mungkin Medan dia bilang ya Medan ada wakil saya yang ngurus lagi. Jadi itu poinnya kan, karena kita mesti distribusikan oksigen otak kita supaya fokus pada satu hal. Jadi kalau fokusnya itu ke Solo, padahal dia tahu bahwa berita buruk tentang Indonesia, nah dia akhirnya sebagai manusia dia kehabisan kemampuan untuk mengorganisir leadership-nya itu. Apalagi kemudian masing-masing poin politik maupun poin ekonomi bersatu sekarang memperlihatkan Indonesia yang memburuk. Jadi saya menganggap ini juga adalah cerminan dari kelumpuhan pemerintah, birokrasi. Nah, Presiden sebetulnya mau memberitahu bahwa menteri-menteri saya tidak lagi memberi saya info yang tepat. Menteri-menteri saya tidak lagi berupaya untuk memberi sinyal positif pada publik. Dan memang betul, dalam 1 minggu ini semua menteri ngomongnya adalah soal pesimis. Jadi bagaimana mungkin kita mau bangkit optimisme kalau birokrasi sendiri udah pesimis. Jadi ini pesimis versi birokrasi ya. Kalau saya pesimis bahwa Indonesia akan menghasilkan leadership di dalam soal ekonomi maupun COVID, karena urutan peristiwanya justru dibatalkan oleh statistik dunia yang mengatakan Indonesia memang gagal. Ya, jadi saya kira Presiden bukan sekedar bingung, tapi dia frustrasi. Ya. Ini bahayanya itu. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kesimpulan Anda, bukan Presiden salah membaca mood publik atau psikologi publik, tapi sebenarnya Presiden sedang bicara tentang psikologinya beliau gitu ya, sebagai seorang kepala negara. Iya, psikologi dia. Jadi kita mesti baca, kalau orang berkeluh kesah terhadap sesuatu di luar, dalam psikologi ada yang disebut reverse psychology, psikologi terbalik gitu. Jadi sebetulnya problemnya di dia, dan saya menganggap bahwa ya saya bisa pahami karena memang berat sekali persoalan hari ini, dan kita mau tolong tapi akses kita untuk menolong adalah melalui media, akses saya untuk menolong adalah melalui forum akademis, tapi justru forum-forum itu yang ditutup untuk saya pakai dan untuk dipakai oleh orang lain, oleh kritikus lain. Jadi agak konyol juga Presiden, dia ingin minta kita tolong, tapi akses untuk menolong dia tutup gitu. Itu kalau ada kebebasan bicara di kampus, maka ini akan jadi ramai sehingga orang saling mencari dukungan untuk menghasilkan proposal baru pada Presiden. Tapi Presiden akhirnya nggak tahu lagi proposal yang bermutu. Karena sumber proposalnya adalah akademisi, sumber proposalnya adalah sosial kritik. Nah, para pengkritik sosial ini justru dianggap musuh. Nah, kalau Presiden mendengar kritik sosial, maka dia tahu bahwa dia punya dua informasi. Informasi palsu yang diberikan oleh pembantu-pembantunya yang sekedar ingin Bapak senang, dan informasi asli walaupun tajam tapi diberikan dalam upaya untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi siapa yang salah? Ya orang yang tidak mau mendengar kritik itu pasti dia menyesal akhirnya dan dia berkeluh kesah lagi kan. Nah, sekarang keluh kesah itu dibaca oleh publik bukan sekedar keluh kesah tapi frustrasi internal. Internal mana? Kabinet. Yang paling inti dari kabinet, ya pemimpin kabinet siapa? Ya Presiden. Jadi yang frustrasi siapa? Ya Presiden yang frustrasi. Ya. Urut-urutan berpikirnya begitu kira-kira, my dear Hersu. Ya, saya kira mungkin Anda memang membantu memberikan gambar semacam itu karena persoalan ngeri ini kan bukan pertama kali disampaikan oleh Presiden sebelumnya. Bahkan sekali lagi dalam forum yang sama beliau juga kembali menyatakan kekecewaannya karena penyerapan anggaran. Ini saya mencatat kalau tidak salah ini sudah yang ketiga kali nih Presiden menyampaikan soal penyerapan anggaran dan sekarang menyebut baru 20%. Ini kan menurut saya agak mengherankan seorang kepala negara bolak-balik menyampaikan itu dan itu disampaikan pada publik. Bukannya harusnya kan dia bisa ngambil keputusan kalau menterinya sudah tidak perform lagi. Ya itu tandanya. Kalau udah 3 kali dia bilang penyerapan kurang, ya itu dia juga mesti paham bahwa menteri-menterinya membohongi dia itu. Atau menahan informasi yang sesungguhnya bahwa memang pinjaman gagal, jual bond gagal. Jadi tidak ada yang investor diserap, yang kenapa? Jadi tidak ada yang bisa diserap memang begitu. Ya memang tidak bisa diserap. Kan bukan penyerapannya yang gagal, barangnya nggak ada yang untuk diserap itu.
Kan 2 bulan lalu kan masih dianggap oke, ini ada undang-undang COVID, undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu adalah fasilitas untuk menghasilkan tambahan pemasukan itu. Nah, kalau tambahan pemasukan betul-betul terjadi lewat undang-undang itu, bahkan dengan catatan kaki jangan boleh dikriminalisasi, maka nggak mungkin dia nggak masuk diserap kan? Ya. Kan itu masalahnya kan. Betul. Jadi justru dimaksudkan supaya, jadi artinya undang-undang itu akhirnya nggak ada gunanya karena dibikin dengan segala macam jaminan supaya diberitahu pada investor dalam negeri maupun luar negeri, oke, jangan takut berbisnis dengan negara, dan diberitahu pada pejabat negara jangan takut membuat kebijakan yang menguntungkan para pebisnis karena nggak akan ada kriminal. Ternyata itu nggak berlangsung. Maka fungsi dari undang-undang itu untuk menghasilkan stok anggaran tidak berjalan. Dengan kata lain, tidak ada anggaran untuk diserap. Ya, oke. Kalau memang keadaannya begitu, harusnya kita bisa memberi saran dong pada kelompok-kelompok yang berencana menggugat undang-undang COVID ini. Jangan digugat, gitu. Karena kalau dibatalkan nanti yang bisa jadi alasan lagi bahwa, oh kami tidak bisa mengatasi COVID karena digugat undang-undangnya. Gitu. Saya kira tanpa diberi sinyal juga MK akhirnya kan justru MK yang mesti ditagih sekarang. MK itu menunda gugatan itu. Beberapa kawan yang menggugat dibilang, MK bilang kita tunda dulu, perbaiki, tunda dulu. Jadi MK sendiri sebetulnya tahu keadaan ini itu. Sehingga kalau kita kasih sinyal, ya MK bilang ya tanpa saya batalin pun dia sebetulnya udah nggak efektif, nggak menghasilkan, tidak generate money, finance seperti yang dibayangkan itu. Nah, itu artinya mereka yang mempromosikan undang-undang itu, proposal itu, akhirnya frustrasi juga karena nggak dapat bisnis dari undang-undang itu kan. Itu satu hal. Yang kedua, bersama dengan itu, World Bank hari kemarin itu secara resmi mengeluarkan rilis bahwa undang-undang Omnibus Law yang juga menjadi landasan untuk nambal kebijakan negara itu undang-undang yang buruk, yang tidak berguna bagi penyelamatan ekonomi. Jadi World Bank sendiri memberi tahu secara kasar bahwa Indonesia Omnibus Law itu adalah memperburuk ekonomi itu. Jadi mungkin itu juga yang bikin Presiden, waduh, kalau World Bank nggak dukung ya bagaimana? Kalau lobby internasional udah bilang begitu, berarti seluruh dunia mendengar World Bank. Dengan kata lain, World Bank menghalangi investor masuk ke Indonesia dengan mengatakan undang-undang Omnibus Law itu bermasalah secara hukum, secara keadilan. Itu sebetulnya intinya, makin nggak masuk lagi duit. Nah, balik menggunakan analogi Anda seperti seorang pendaki gunung gitu. Kan mungkin Anda bisa koreksi pada saya. Biasanya kalau ada satu tim pendaki itu kan ada semacam leadernya kan? Ada ya semacam itu ya? Iya. Nah, kalau kemudian leadernya, ini dalam kasus Anda, kita ngomong bukan negara nih, ngomongin pendaki gunung. Kalau leadernya yang kemudian ketika di sana dia mengurangi hipoksia ya, kalau kekurangan oksigen itu hipoksia ya, kekurangan oksigen. Nah, kalau seorang leadernya mengalami hipoksia dan dia harus dibawa turun ke camp di bawah gitu. Kalau di Himalaya saya kira mungkin di camp 1 gitu ya, di atas 5.000. Oke. Itu apa yang terjadi? Itu kalau ada tim, itu biasanya tim itu punya etika, yaitu kalau ada satu yang kolaps, maka semua mesti berhenti gitu. Apalagi kalau pemimpin yang kolaps, maka mesti berhenti. Jadi kalau saya pakai usulan itu, ya kabinet mesti berhenti, ngurusin dulu leadernya kan. Itu soalnya, karena tidak etis meninggalkan seseorang karena dia kolaps, ya udah buatin dia tenda, kita naik terus sampai ke peaknya, sampai muncak tuh, itu nggak boleh itu. Walaupun kita kuat, kalau ada satu orang tertinggal, semua yang kuat sekalipun harus tinggal. Itu etika di dalam. Jadi kayak mestinya kalau begitu. Ya. No man left behind gitu ya. Yes, itu namanya. Search and rescue itu. Jadi cari dan selamatkan. Mau dia satu, tetap mesti dicari dan selamatkan. Okay. Nah, ini tim SAR-nya Presiden juga sebetulnya udah malas untuk bekerja. Karena dianggap, waduh, itu kalau mau nyari dia bisa ikut nyasar tim SAR-nya. Maka tim SAR-nya udah
seperti biasa ya ikuti webinar di rumah, dengerin presiden ngomong, tapi sambil WA tentang parah sebetulnya nih, bro, udah ngaco kita di antara mereka juga begitu jadinya kan. Ya, oke. Tapi kalau dengan cara begitu berarti tujuan target untuk mencapai puncak itu harus dibatalkan dong kalau begitu. Ya dibatalkan memang harus di abort, harus di abort ya, digagalkan. Nggak boleh ada ambisi lagi untuk naik ke atas. Oke. Ya, itu kan terima aja bahwa udah. Ya, itu kan analogi pendaki gunung. Tapi kalau dalam tarik dalam konteks negara kan itu gawat dong. Ada semacam mission yang di-abort gitu. Gawat sekali. Masih ada Menteri Menko yang bilang, enggak, kita masih bisa. Kita habis-habisan dirampok, tapi kita masih kaya. Loh, kalau kaya, mestinya nggak hipoksia tuh kan. Kalau kita masih punya energi cadangan, ya nggak ada hipoksia itu. Ya itu menteri yang halusinasi juga tuh. Menteri halu namanya. Kalau masih bilang Indonesia. Jadi sebenarnya kan harusnya komunikasi pesan-pesan yang ditangkap pada publik semacam ini harusnya tidak boleh muncul ya dari seorang kepala negara semacam dalam kasus ketika negara nggak ada krisis semacam ini. Sekarang bahkan disengaja dimunculkan kan, itu artinya minta pemaafan dari publik tuh. Ya publik juga ingin memaafkan kalau tulus mengatakannya tuh. Jadi ya presiden ngomong aja kan, saya Presiden Republik Indonesia, jangan diedit lagi. Ini kan ditunda karena Seknek keluar ini video itu, artinya ditunda, diedit, artinya dirapatin dulu kan. Ini gimana ya efeknya? Kalau kita bilang bahwa kolaps ya, nanti makin panik rakyat, maka dibilang aja pusing. Padahal sebenarnya bukan pusing, itu udah kolaps, sudah frustrasi, udah kehabisan oksigen. Masih disebut presiden bingung gitu. Ini perkaranya begitu tuh. Nah, sekali lagi public opinion itu dalam keadaan krisis bekerja lebih cepat dari public policy. Itu yang mesti diketahui. Jadi opini publik mendahului kebijakan publik. Jadi kalau opini publik udah pesimis, itu artinya kebijakan publik apapun yang dikeluarkan oleh kabinet itu dianggap sebagai hoax. Nah, kalau sudah dianggap hoax kan sebenarnya rakyat kemudian jadi nggak peduli kan, dan komunikasi yang begitu dikatakan hoax ini kan berarti tidak efektif lagi. Iya, begitu hoax, rakyat justru cari info alternatif. Begitu masuk ke info alternatif justru yang menerangkan bahwa itu memang buruk. Dia akan cari berita dari CNN luar negeri, dia akan cari berita dari Asia Times, dia bahkan dapat berita World Bank tadi itu bukan dari Indonesia duluan. Jadi itu sialnya kan. Nah, sementara pemerintah tetap kita berantas hoax. Kalau hoax itu berhenti kalau pemerintah keluarkan informasi yang benar. Justru karena pemerintah tahan informasi atau menyuruh pemberat untuk jangan buka informasinya, maka hoax berkembang biak. Dan itu buruk. Baik justru. Hoax itu baik karena pemerintah menutup informasi formal. Kan itu kan. Sama seperti kalau sekolah-sekolah formal itu ditutup, ya orang cari sekolah informal kan. Sama aja. Jadi hoax itu adalah berita informal. Karena berita formal dikendalikan dan tidak dipercaya oleh rakyat. Justru berita formal itu yang disebut oleh rakyat hoax. Padahal memang kan ini betul-betul gawat ini kalau begini. Ya kalau di hutan kita tersesat ya kita, kalau cara tradisional ya kita bawa kentungan terus ditabu tuh, kasih nada SOS atau pakai sempritan segala macam itu. Tapi kalau sekarang mau dipakai apa? Semuanya kupingnya nggak ada, jadi kita kasih sempritan pun orang udah tutup kuping kan. Ya. Nggak ada lagi mau menguraikan SOS itu. Oke. Ya, kembali ke semangat awal dari perbincangan ini adalah membantu presiden yang sedang bingung, begitu. Ya, dan menurut Anda sebenarnya komunikasi berkali-kali yang mulai dari ngeri sampai presiden nggak ngerti mengapa masyarakat jadi khawatir, kan kelihatannya juga tidak efektif. Jadi sebaiknya kalau formula ini dilakukan kan jangan dilakukan lagi ya. Nah, saran Anda apa kalau presiden tidak boleh lagi ngomong ngeri, tidak boleh ngomong khawatir, bingung, apa dong yang harus dilakukan oleh presiden? Itu Mama bilang, yo kalau si Jaya aja bingung, apalagi kita. Itu udah dari lama bingung. Jadi kita bingung kenapa dia bingung sekarang gitu kan. Jadi itu soalnya. Tapi kalau diminta semacam usaha untuk memulihkan keadaan, saya bandingkan begini nih. Orang itu kalau dia sakit sedikit,
Lalu karena dia nggak percaya satu obat, dia minum banyak obat itu. Jadi hanya karena batuk kecil, batuk pilek kecil, maka dia anggap bahwa gue mesti minum multivitamin segala macam. Jadi obat yang nggak perlu pun dia minum. Nah, cara untuk kembali pulih namanya detoksifikasi. Artinya hentikan segala macam obat itu. Jadi balik pada square one. Itu pada imunitas dulu tuh. Kalau imunitas sudah nggak bekerja, baru kita pakai obat. Dan obat itu mesti dicicil satu dulu tuh. Lihat efeknya nggak ada, ganti obat lain. Bukan semua obat ditaruh di situ, di dalam lambung kita. Nah, presiden begitu jadinya. Semua info dia cerna, semua masukan dia iyain tuh. Akibatnya apa? Lambungnya kelebihan asam obat. Nah, maka terjadi komplikasi. Nah, asam lambung itu kalau dia naik ke tenggorokan itu jadi GERD, gastroesophagus reflux disease. Jadi sakit mah. Nah, sakit mah itulah yang membuat kepalanya pusing gitu. Jadi dia sebetulnya salah sendiri kebanyakan minum obat yang diresepkan oleh dokter-dokter abal-abal di sekitar dia selama membuat kebijakan. Yaitu menteri-menterinya tuh. Jadi komplikasinya luar biasa. Ya, dalam situasi begini nanti jangan-jangan muncul lagi tuh profesor, dokter ahli mikrobiologi yang menemukan obat untuk bukan hanya COVID tapi untuk resep bagaimana mengatasi ekonomi negara ini kan gitu. Jadi kan kita bisa baca bagaimana kekacauan nutrisi dan obat-obatan presiden melalui pemberitaan yang simpang siur tentang COVID aja simpang siur tuh kan. Ini ditemukan, jangan pakai ini nanti kita lakukan 3 tahun lagi ini. Jadi koordinasi pengobatan kebijakan publik itu juga nggak ada satu pintu. Ya. Nah, mestinya ada apoteker yang nentuin kimianya ini berbahaya buat presiden. Jadi memasak kebijakan itu tanpa konsultasi pada chef itu akhirnya si penerima sajian itu lambungnya dirusak oleh kombinasi macam-macam masakan. Nah, ini menunjukkan bahwa Menko tidak fokus pada kebijakan tetapi mencari akal dalam keadaan darurat, ngambil gain politik sebanyak-banyaknya, apalagi gain ekonomi mungkin. Menteri yang sana lakukan hal yang sama. Jadi bisa dibayangkan kalau presiden bingung itu artinya seluruh kemampuan untuk mengembalikan akal sehat kabinet itu udah hilang. Jadi saya mungkin ya anggap aja seperti naik gunung, kalau udah ada orang yang pingsan atau pusing, kita mesti hentikan ekspedisi itu. Jadi dan sebaiknya turun gunung. Turun. Itu ya seperti itu. Iya, kata kuncinya ya turun. Kalau di gunung ya turun dari gunung. Kalau yang berkuasa ya turun dari kekuasaan gitu kan. Kalau bertahan tetap ketika hipoksia dan kemudian tetap bertahan, ngotot bertahan di atas, apa yang terjadi kalau bagi para pendaki? Itu mati mendadak itu. Dan lebih sulit lagi. Nah, kalau dia mati mendadak, lebih sulit membawa turun jenazah. Oke. Poinnya saya kira kita dapat karena kita sebenarnya hari ini sedang ngomongin soal naik gunung, bukan naik lain-lain. Ya. Terima kasih cukup ya, karena ya. Kalau saya terusin, saya nggak bisa makan bakso karena tiba-tiba ada tukang bakso lewat ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Nah, kita ngobrol lagi lain kali ya. Ya. Bye. Bye.